Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 6 Ya, sekarang kita akan interview salah satu sejarawan yang lumayan terkenal. Mari jajah Indonesia, jajah Indonesia. Tuh, Pak. Sini, Pak. Apa? Saya mau nanya nih, gimana sih masuknya bangsa Portugis di Indonesia? Waduh, haredang di dia di Indonesia. Bangsa Portugis masuk ke Nusantara di bawah Alberto Argueso. Jahat dia. Sejarawan Tapi yang kawan saya lumayan terkenal. jahat juga. Pada tahun 1453 sampai 1513. Sudah lama Alfonso diangkat sebagai gubernur di India. Kece juga Alfonso ini. Daerah yang berhasil mereka taklukkan, dia juga berhasil menaklukkan Malaka. Indonesia tertaklukkan. Setelah itu apa? Setelah menaklukkan Malaka, bangsa Portugis membuat hubungan dengan kerajaan Sunda atau Pajajaran. Sunda geng, Sunda Empire si bagus. Lanjut, Pak. Tuh. Oh, hampura. Keduanya menandatangani perjanjian dagang, terutama perdagangan lada pada 15 lada. Mereka datang ke sini buat mencari lada. Makanya hal tersebut dibuktikan dalam prasasti Padao Sunda Kelapa. Terus, Kesultanan Demak mengusir bangsa Eropa dari Sunda Kelapa tahun 1526 dengan alasan khawatir akan kedudukan Jawa oleh bangsa Portugis. Mereka pun berhasil melakukannya setahun setelahnya. Sama tinggal Portugis. Udah. Selanjutnya bangsa Portugis melakukan ekspedisi ke Maluku pada tahun 1911 dipimpin oleh bawahannya Alfonso Antonio de Abreu dan Francisco Serrano. Mereka membuang jangkar ke Kepulauan Banda Penyok dan Ternate di Ambon. Bangsa Portugis diberi izin mendirikan benteng di Pikawali, negeri itu lama serta Malaya. Bangsa Portugis juga merintis mereka soal penanggalan Kanada melakukan wilayah Lisbon di Ternate. Bangsa Portugis menjalani persekutuan dengan Kesultanan Ternate. Portugis menjalani hubungan dengan pemandangan dengan kesultanan tersebut, terutama rempah yang berupa kaki dan kepala. Bahkan kesultanan menyediakan atas benteng benteng yang bernama benteng Pulau dan benteng Semalam. Tujuannya untuk melindungi komitmen dan Ternate dari ancaman luar. Ternate menerimanya, bangsa Portugis untuk menyimpang persaingan dari kesultanan Tidore. Mereka adalah Oke, jadi kita bakal lanjutkan interview selanjutnya ke orang yang baru. Pak. Kawan. Aduh, Pak. Boleh nanya-nanya dulu nggak? Boleh tolong jelasin tentang Ternate dan Tidore? Ternate, siapa Ternate? Tadi engkau sudah bertanya dengan saudara saya, kembaran saya ya? Iya, sudah, Pak. Hai. Coba jelasin lagi. Ternate meluaskan pengaruh ke Halmahera Utara. Terus kita bisa akses tol Pasteur itu. Ya, siapa sih Halmahera? Nah, dia juga meluaskan pengaruh ke Kepulauan Aceh, Ambon, Sulu, Sula, dan Seram. Seram. Sementara itu Tidore melakukan ekspansi ke Halmahera Tengah. Jadi dari utara teh ke tengah gitu kan tinggal jalan kaki, tapi 5 menit juga nyampe lah dari bumi aja ke Wahu lah. Nah, Seram Timur serta kawasan Raja Ampat di Papua yang bagus-bagus. Pantai itu diambil sama Portugis. Saya Portugis ya. Saya yang ngambil ya, bagus itu. Kawasan saya itu sekarang. Karena itu Ternate berlaku bangsa Portugis pada tahun 1512. Nah, kawan bos Ternate dan Portugis bos. Pada tahun sedangkan Tidore bersekutu dengan Spanyol 10 tahun kemudian. Jadi menambah koneksi bos. Monopoli Portugis akan sedang mengaruh di Nusantara berakhir setelah Sultan Bababula. Setelah nenek moyang orang, kakek moyang kita. Dari Ternate mengalahkan mereka pada 1575. Portugis kemudian digantikan Belanda di Ambon pada 1599 dan pindah ke timur Solor dan Flores. Perselisihan antara Belanda dan Portugis mengenai wilayah tersebut berakhir pada 1899. Lu ada sekitar 300 tahun kan? Akhirnya mencapai kesepakatan di Lisabon. Lisa Blackpink yang dibuat atau JKT di mana Portugal menyerahkan Pulau Timur bagian barat ke Belanda, sementara Timur Leste bagian timur tetap di Portugal. Jadi sebenarnya teh perjanjian ini tetap merugikan Indonesia, tapi nggak apa-apa sih, saya yang untungnya negara saya jadi kaya raya, Indonesia mah milik saya lah apa. Pak, lari dari rumah sakit, Pak. Ayo balik lagi, Pak. Oke, jadi maaf gangguannya, guys. Jadi kita sekarang akan bahas tentang masuknya bangsa Spanyol ke Indonesia. Jadi bangsa Spanyol berada di Nusantara hanya sekitar 8 tahun, yaitu dari tahun 1521 sampai 1529. Spanyol hasil mencapai kota pada tahun 1529. Hasilnya adalah perjanjian Saragossa yang ditandatangani pada 22 April tahun itu. Perjanjian
perjanjian ini menemukan batas ke arah barat wilayah kekuasaan Spanyol itu pada saat wilayah kekuasaan Portugis dan sekarang dibakar dan masih bahkan kemudian sudah ada musnah kekuasaan Pulau Portugis dan dari Portugis sejauh ini wilayah dan terkenal pada tahun 1908. Jadi guys, kita sekarang akan sekarang menginterogasi yang sejarawan yang mengetahui tentang masuknya bangsa Belanda ya guys. Saya interogasikan, saya menginterogasi. Saya bangsa Ternate sekarang interogasi. Jadi sudah ketangkep ya sejarawannya ternyata lagi liburan, tapi kita paksa aja ya. Jadi gimana Pak? Masuknya Belanda ke Indonesia gimana Pak? Ya, jadi pada awalnya itu orang Belanda menemukan jalur marga yang diberikan sama Bapak Portugis. Terus selanjutnya pada tahun 1595 sebuah perusahaan tanah yang bernama Kompani Van Bel mempunyai ekspedisi dari Eropa ke Nusantara pada tanggal 22 Juni 1900. Lanjut baca kamu. Ekspedisi kedua dari tahun 1228 sampai dengan 1829 di sini mana? Mereka disambut baik, dia seperti ekspedisi sebelumnya. Tetapi adalah